Saya dikasih bahan di chapter 7 dengan judul kerjasama ilahi dan juga manusia. Setelah saya kelola bahan ini dan saya baca dengan baik setelah itu saya mendapatkan inti-inti dan poin-poin dari pelajaran yang sangat luar biasa ini. Lalu saya memberikan satu judul dengan judul melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pelajaran bab 7 kerjasama ilahi dan manusia, katakan peranan dokter atau tenaga kesehatan itu sungguh luar biasa. Apabila dokter atau tenaga kesehatan itu mau bermitra dengan ilahi itu sendiri, sehingga seorang dokter atau tenaga kesehatan dapat melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Salah satunya adalah seorang dokter yang bisa mengarahkan pandangan pasien kepada Yesus. Luar biasa saudara-saudara, yang dapat mengobati penyakit jiwa dan penyakit jasmani. Artinya apa saudara-saudara? Saya mendapatkan penyembuhan sakit penyakit jiwa dan langsung dari Tuhan Yesus yang saya rasakan. Tetapi dikatakan bahwa seorang dokter yang terlihat di bumi ini yang bekerja atau tenaga kesehatan dapat terlihat Yesus di wajah mereka, yang dapat menyembuhkan jiwa dan penyakit jasmani. Saya percaya seorang ateis datang berobat ingin mendapatkan penyembuhan secara jiwa atau jasmani, dia akan datang kepada dokter. Jadi dia akan rasakan ketenangan pada saat dia datang dan dikasih obat oleh dokter. Dan yang kedua, seorang dokter yang bermitra dengan Allah, dia akan berusaha mempertahankan hidup pasiennya dengan bertanggung jawab. Dan pada saat yang sama, Tuhan Yesus yang akan memberikan hidup. Jadi sehingga seorang dokter yang memberikan pengobatan akan ditemani oleh Yesus. Dan kita percaya bahwa setiap pasien yang dia tangani, yang dia pegang, akan diberikan kesembuhan. Dokter yang menundukkan kepala dan berdoa pada saat mengobati pasien atau mendoakan pasien akan memberikan rasa syukur, kepercayaan, membuka hati seorang pasien kepada penyembuhan Allah. Tenaga orang itu dihidupkan dan pasien itu akan merasa kemampuan hidupnya dimenangkan. Luar biasa. Dan selanjutnya, seorang dokter yang melayani akan diberikan jamahan Kristus. Pada tangan seorang dokter akan menciptakan vitalitas, ketenangan, keyakinan, dan ada kuasa yang luar biasa yang keluar dari dokter itu, karena Tuhanlah yang menjamah dokter itu. Lalu semua kuasa itu akan disalurkan kepada pasien yang sedang diobati. Saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dengan demikian dari bacaan kerjasama ilahi dan manusia ini, kita dapat bahwa seorang dokter, seorang tenaga medis atau kesehatan yang luar biasa ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, pengaruh yang sangat besar dalam membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Sungguh luar biasa. Tidak heran saudara-saudara, pada saat zaman Yesus dilakukan pelayanan berbasis kesehatan. Faktanya pada saat zaman Yesus, orang sakit jiwa, orang keserasukan, perginya kemana? Mencari Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Banyak orang-orang yang sakit dibawa oleh keluarganya kepada Yesus. Bahkan kita tahu cerita bagaimana orang lumpuh yang diangkat oleh teman-temannya dengan tilamnya, dinaikkan dari atas atap saudara-saudara, hanya supaya bertemu dengan Yesus tabib ajaib itu, dan mereka percaya mereka akan beroleh kesembuhan dari Yesus. Banyak orang-orang yang mengalami pertobatan setelah dipulihkan sakit penyakitnya oleh Yesus. Kita lihat setiap mereka yang sakit itu mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Orang kusta, orang yang disembuhkan oleh Yesus, orang yang lumpuh, Tuhan bilang, saat ini bertobatlah, angkatlah tilammu. Mereka mengalami perubahan hidup yang drastis, 180 derajat mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Melihat peristiwa ini, dari buku Hidup yang Terbaik, saya teringat kepada pengalaman yang dialami oleh Yesus saat memasuki kota Yerusalem. Berbicara Yesus memasuki kota Yerusalem, saudara-saudara, artinya Yesus tinggal hanya beberapa hari lagi sebelum Yesus disalibkan. Sudah dekat waktunya.
Tetapi kita tahu pada saat itu Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia dieluk-elukan. Apa yang terjadi? Coba kita baca dan kita simak ayat berikut ini yang terdapat di dalam Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ketiga. Katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat, ya masih tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakan, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, keledai yang Tuhan maksud itu adalah segala sesuatu yang kita miliki. Itu rumah kita, apakah itu mobil kita, harta yang kita miliki, ataupun mungkin tenaga yang kita miliki sebagai berprofesi sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, mungkin profesi yang lain, ataupun yang talenta-talenta yang lain, talenta di bidang musik, berkhotbah, mengajar, ya banyak hal yang dapat. Apapun itu, talenta kita, keledai yang kita miliki, semua itu adalah milik Tuhan Yesus. Mungkin saudara memiliki keledai berbentuk talenta di bidang kesehatan. Gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Jika Anda bisa merawat orang yang sakit, rawatlah orang yang sakit itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, apapun itu adalah keledaimu, dan apapun itu yang Anda miliki talenta itu adalah milik Yesus. Wajib dan harus kita ingat ini. Jika kita bisa berdoa, berdoalah untuk mendoakan orang yang sakit, menguatkan yang lemah iman, dan doakan doa berkat untuk orang-orang yang berkesusahan. Jika Anda bisa menginjil, pergilah kepada setiap orang untuk menyampaikan kabar baik dan firman Tuhan sehingga tersebar sampai ke seluruh dunia. Di dalam Matius 25 ayat 20 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara sekalian, Yesus ingin mengendarai keledai yang saudara dan saya miliki untuk dipakai memasuki hati dan juga jiwa orang lain. Jika Yesus ingin memakai keledaimu untuk menyebarluaskan pekabaran Injil, apakah saudara akan membiarkannya? Apakah saudara akan memberikannya? Iya Tuhan, silakan gunakan keledai saya. Atau malah saudara akan menjadi ragu-ragu. Ya, nasihat Petrus adalah layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang, sesuai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 10. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apabila ada keledai kita, Tuhan ingin gunakan, ya, mari kita berikan. Saya belum pernah mendengar seorang Kristen mengatakan bahwa mereka tidak ingin digunakan oleh Tuhan. Belum pernah, saudara-saudara. Bahkan saya sebagai orang sakit jiwa yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, begitu bersuka cita saya apabila Tuhan mau menggunakan keledai-keledai yang saya miliki. Jujur aja saudara, pada saat saya beragama Kongfucu, saya belum pernah bisa berdoa. Berbicara aja saya gugup, saudara-saudara. Pada saat saya di sekolah Advent yang saya ceritakan itu, hanya berdoa, saya sudah keringat dingin, pergi kencing ke toilet, bolak-balik ya. Saya tidak sanggup. Tetapi pada saat kita mau dipakai Tuhan untuk melayani, banyak talenta-talenta yang Tuhan karuniakan buat saya. Bahkan sampai saat ini saya pun disanggupkan oleh Tuhan. Siapalah saya ini, saudara-saudara. Tetapi semua itu karena Tuhanlah yang memberikan talenta dan keledai-keledai yang luar biasa dititipkan kepada masing-masing kita. Kita boleh lihat, saudara-saudara, coba kita bayangkan ya. Kita lihat keledai yang tertambat tadi, ya, diambil ya, digunakan. Yesus ada di atas punggung keledai itu. Coba saudara bayangkan kalau mobil yang saudara miliki dipakai untuk pelayanan, rumah yang saudara miliki dipakai untuk rumah doa. Apakah kita bangga? Apakah saudara bangga? Apa yang kita miliki digunakan oleh Tuhan? Ya, apakah justru saudara merasa heran? Atau saudara justru merasa kesal? Saya tidak suka mobil saya dipakai pelayanan.
nanti kotor, ya, membawa orang-orang banyak sana sini, habis bensinnya, atau kita malu saudara-saudara. Tetapi haruslah kita bangga. Ada sesuatu talenta yang orang lain lihat diri kita, ada Yesus lahir dari keledai-keledai yang kita miliki. Dikatakan dalam buku Testimoni volume 7 halaman 59, pekerjaan pelayanan kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Setiap kota harus dimasuki oleh pekerja yang terlatih untuk melakukan pekerjaan pelayanan medis. Sebagai tangan kanan pekabaran 3 malaikat, ya, malaikat yang ketiga, metode Allah dalam mengobati penyakit akan membuka pintu-pintu bagi masuknya kebenaran masa kini. Sungguh luar biasa. Di dalam buku Evangelis halaman 513 paragraf yang pertama dikatakan, tidak ada yang akan membuka pintu bagi kebenaran seperti pekerjaan pekabaran penginjilan missionaris medis. Pekerjaan ini akan menemukan akses ke hati dan juga pikiran, dan akan menjadi sarana merubah banyak orang kepada kebenaran. Luar biasa. Di akhir zaman ini, saudara-saudara, kalau kita banyak berkhotbah, ya, kita bawa sesuatu, bikin KP-KP, sudah jarang sekali mereka mau membukakan pintunya. Itu kami alami sendiri. Apa yang kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini? Banyak hal yang dapat kita lakukan. Inilah justru saatnya, ya, kita semakin mengasihi sesama kita. Kita semakin terlibat di dalam pelayanan. Kita semakin menjadi sasaran berkat bagi banyak orang. Yang kami lakukan di gereja-gereja yang kami dengung-dengungkan yang ada di Jawa Tengah ini adalah, mari apapun yang kita miliki, keledai-keledai kita, kalau ada buah kelapa, kita antarkan ke depan pintu saudara kita, tetangga kita, kita doakan mereka. Jujur aja banyak umat-umat Tuhan, tetangga-tetangga yang terharu dengan kasih yang kita lakukan. Karena dengan bidang kesehatan ini, orang-orang akan sangat simpati, ya. Kita akan gampang masuk kepada mereka. Ini adalah foto saya, saudara-saudara, pada tahun 2016. Ya, saudara boleh lihat di slide itu ada gambar setapak jalan. Pada saat saya sebagai perawat, lalu karena pendeta Naiba pada saat itu ketua daerah sempat 1 tahun, dan karena daerah itu tidak memiliki uang yang cukup, ya, sehingga untuk mengangkat satu departemen itu sangat sulit. Dari mana budget biayanya? Dan akhirnya saya masih muda, diputuskan pada saat rapat bahwa saya harus menjadi koordinator kesehatan di daerah Kalimantan Barat untuk menemani suami saya, supaya pada saat suami saya ini itinerary perjalanan tidak ada lagi biaya yang perlu dikeluarkan. Jadi benar-benar melayani dengan volunteer, saudara-saudara. Dan saat itu saya dengan pendeta Naiba berpikir, apa yang dapat kami lakukan? Dan saat itu kami menyusuri sebuah pinggiran yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat, ya. Saudara boleh lihat pada saat itu sedang hujan, saya naik motor, kalau pendeta Naiba sedang di luar kota. Saya setiap minggu datang mengunjungi orang-orang Tionghoa yang ada di situ. Ya, saya datang mereka karena kenapa saya datang sendiri? Karena yang saya jumpai itu adalah ibu-ibu, ya, lewat ya, women ministry juga. Ya, saya waktu itu juga merangkap sebagai women ministry. Jadi saya datang, apa yang dapat saya lakukan, saya lakukan. Ya, saya bawa barang, lalu saya datang kepada mereka. Tetapi saya lihat penginjilan seperti ini beberapa lama saya lakukan, lalu kami terpikiran apa yang dapat kita lakukan. Lalu akhirnya kita pun menemukan seorang pendeta muda di Kumpai, nama tempatnya di situ, tidak ada Advent. Lalu kita juga menempatkan seorang tenaga kesehatan untuk dapat tinggal di klinik yang sangat sederhana ini. Lalu ada sebuah kapal terapung, ya, kapal terapung yang dapat mengantarkan apabila ada orang yang sakit di sekitar sungai itu untuk dan bisa pergi ke kota. Itu yang dilakukan pelayanan dari klinik Advent di tempat itu. Saudara dapat lihat pada tahun 2005 pendeta Naiba pernah melayani di kota Sintang. Pada saat itu sedikit sekali anggota Advent. Lalu dia bermitra dengan seorang dokter Advent. Setiap dokter itu selesai mengobati pasiennya, dokter sudah menyiapkan satu ruangan untuk pendeta Naiba. Pasien-pasien Kristen yang rindu didoakan akan datang ke ruangan pendeta Naiba untuk konsultasi rohani dan didoakan. Dari situlah pendeta Naiba mendapatkan alamat dan nomor telepon mereka. Dan setelah 2-3 hari mereka mendapatkan pengobatan, mereka pun akan dibawa
mereka akan dikunjungi oleh pendeta Nebaho. Setelah dikunjungi, disitulah diterima. Nah, dengan metode yang seperti itulah yang kita terapkan di Kumpai Pontianak. Tenaga medis bersama dengan pendeta setelah 2-3 hari berobat, dikunjungi dari rumah ke rumah. Bahkan keluarganya yang ingin ditensi, cek gula darah, asam urat dilayani. Yang cek dressing, mereka tidak perlu datang ke klinik, tetapi datang ke rumah langsung dilakukan proses cek dressing, pembalutan, pembersihan luka. Seperti ini yang dilakukan. Bahkan kita dapat melihat ini pendeta yang pakai baju biru, lalu perawatnya yang pakai tas itu masuk dari rumah ke rumah pasien. Lalu saat itu juga langsung buat terapi jus yang sederhana diajarkan kepada. Dengan metode seperti ini, umat Tuhan yang ada di Kumpai, orang-orang Tionghoa 80%, mereka dapat menerima kedatangan kami, menerima keberadaan klinik Advent di tempat itu. Kita dapat melihat di slide ini ada gambar 17 Agustus. Semua penduduk sekitar mau ikut mengadakan upacara bendera pada saat 17 Agustus. Bahkan ketua divisi kita pendeta Samuel Shaw dengan pendeta Wendel Mandola dengan tim yang datang dari UIKB datang ke Kumpai ini karena mereka melihat ada proses pelayanan kesehatan yang luar biasa di tempat ini untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang Tionghoa. Dan setelah 6 bulan dilakukan pendekatan seperti ini lewat kesehatan, kita dapat melihat setiap malam mereka akan datang ke klinik kita, mereka akan diajarkan firman Tuhan. Dan mereka mau ikut ibadah. Yang tadinya mereka ini adalah orang-orang Konghucu dan mereka sangat senang. Kenapa? Karena mereka sudah merasa dekat. Kasih-kasih yang kita timbulkan kepada mereka membuat mereka terharu. Dan setelah itu, setelah 1 tahun, kita melakukan kebaktian kebungan rohani. Selama 1 minggu di tempat itu. Dan puji Tuhan saat itu ada 11 jiwa yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan setelah mereka dibaptiskan, saat itu induknya masih jemaat Setia Budi. Setelah 3 tahun kemudian, apa yang terjadi saudara-saudara? Inilah dia jemaat Konghua yang sudah diorganisir, dan inilah cikal bakal yang tadinya perkumpulan Kumpai orang-orang Tionghoa yang diinjili dengan pekabaran kesehatan, lalu sekarang menjadi sebuah gereja yang megah, yang di dalamnya adalah orang-orang Tionghoa. Saya sangat terharu saudara-saudara. Segala sesuatu talenta yang kita miliki mungkin kita dulu yang terjun dan akan dilanjutkan, tetapi pekerjaan Tuhan tidak dapat dihentikan. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kemurahan Tuhan. Ada satu gereja Chinese di Pontianak, sungguh luar biasa walaupun saat saya ada di Jawa Tengah. Oleh sebab itu saudaraku kasih dalam Tuhan, satu panggilan dari pelajaran firman Tuhan yang begitu indah kepada kita semua adalah mari saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 30 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan lantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia merasa kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di gereja Loma Linda saat ini pasti punya banyak talenta-talenta, keledai yang kita miliki. Jangan sampai talenta-talenta atau keledai-keledai itu tertambah hanya karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk di dalam rumah tangga kita, sehingga tidak punya waktu atau uang. Mari, ini adalah ujung tombak kesehatan ini. Apapun talenta kita, tidak harus kesehatan yang lain juga. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, banyak orang-orang yang akan mengenal kebenaran. Demikianlah pelajaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya saya bawakan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Nabi. Terima kasih atas inspirational testimony yang begitu powerful dan sangat saudara. Dan saya percaya saudara-saudara yang mendengar akan ibadah saat ini sangat diberkati.
dan ada very powerful message tuh. Apapun yang kita miliki, supaya kita memberikan dengan tulus hati untuk Tuhan gunakan. Pastor Wilson, is there anything else? Can we ask only to close the pastor? Pastor Wilson ada there? Iya, baik. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan pada bukan di hari Sabat indah ini kami dapat memulai pikiran kami, hati kami, kehidupan kami dengan pembenaran kita yang dibawa oleh hamba-Mu, anak-Mu. Kami mendapat bahwa firman kami diserahkan, kami ingatkan, dan kami dikuatkan oleh firman orang-orang yang kiranya masa-masa kami boleh lebih bertekun dalam tegakkan, dalam kesucian, dalam segala hal, mulai halaman Tuhan dalam pelayanan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami di Indonesia jalan kami terlena berbuat dengan tawaran dan kesibukan dunia yang sudah menyerang bahkan kita banyak waktu, tenaga, bahkan uang sumber daya kami yang seharusnya kita lakukan saja ya Tuhan. Ya Tuhan, ya kami sesuai dengan teman-teman dan saudara-saudara itu dan yang sama, di mana kami perlu lebih susu lagi dan tidak bersusu untuk mengingatkan sama-sama dan keluarga kami, teman kami untuk berpartisipasi dan untuk bergabung dalam gerakan pelayanan ini di amanah kami bersama. Ya Tuhan, kira Kau berkati masing-masing kami dan setiap keluarga dan setiap orang yang menyaksikan tayangan ibadah ini mana dan digerakkan di seluruh orang, kira ibu mereka, keluarga, keluarga mereka, kira-kira terus menggunakan keluarga ini sebagai alat dahsyat dan kuat ya Tuhan dalam kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu dan kami semua amalkan permohonan kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Sebagai ucapan terima kasih buat kita semua yang ini saya banyak kepada Ibu Pendeta Maudine Babo, ya terima kasih Ibu Pendeta dan juga Bapak Pendeta, puji Tuhan kami di sini sedangkan tinggal dengan jalan anak Tuhan dari orang Indonesia yang sudah bersedia melayani dan juga bersedia kami kita atas kehadiran dan kami semua di dunia lagi kita berharap dan Ibu Susi sebagai istri nanti akan kita masih datang jauh-jauh ke Kok saya jadi lari? Coba deh tuh kan kamu jadi kita dulu itu. Tuh kamu. Ya sama-sama ya. Buka. Ya sama-sama Eda. Terima kasih semuanya sudah diberikan kesempatan. Selamat sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. pada Bapak Samadi dan juga maupun orang kemudian. Terima kasih Ibu dan kembali kepada keluarga yang Ya, oke Pak. selamat hari. Bapak Pendeta dan semua Bapak Ibu, sekali mohon pamit ya untuk melanjutkan ibadah di Jawa Tengah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang sudah membuat acara kita dengan baik. Saudara-saudara semua tadi. Sekarang kita akan lanjutkan dengan acara pesta kita yang sudah absen beberapa minggu. Kita akan mulai kembali dan sore hari ini kita
Kirain Henry Sila lagi yang kemana? Kaget Kaget. saya jadi. Mulai jam di bawah